Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Visio, perkenalkan nama saya adalah Rizka Ristiwardani, fisioterapis dari Universitas Aisyah Yogyakarta. Saya akan menyampaikan topik tentang peran fisioterapis pada fleksibilitas lansia. 3 topik yang akan saya bahas pada hari ini adalah tentang apa itu fleksibilitas pada lansia, lalu yang kedua asesmen atau screening fleksibilitas, dan yang ketiga adalah intervensi yang kita gunakan untuk gangguan fleksibilitas pada lansia. Nah, yang pertama, fleksibilitas itu adalah kelenturan. Jadi fleksibilitas yang baik pada usia lanjut itu jika bisa menggerakkan lingkup gerak sendinya secara penuh. Nah, sendi bisa digerakkan secara penuh itu tergantung pada jaringan lunak di sekitar sendi seperti otot, tendon, ligamen, dan kapsul sendi, serta kulit juga mempengaruhi untuk fleksibilitas pada lansia. Immobility atau kurangnya aktivitas fisik itu dapat mengakibatkan menurunnya fleksibilitas pada lansia, sehingga akan terjadi crosslink pada jaringan kolagennya. Nah, akibat dari penurunan elastisitas pada kolagen itu akan menyebabkan penurunan kekuatan otot, penurunan massa otot, dan menurunnya fleksibilitas. Jadi, untuk mempertahankan fleksibilitas yang baik pada lansia itu perlu dilakukan aktivitas fisik yang teratur. Maka dari itu, meningkatkan fleksibilitas bisa kita lakukan dengan peningkatan aktivitas fisik dan latihan pada lansia. Nah, perbedaan dari aktivitas fisik dan latihan, yang pertama adalah aktivitas fisik itu adalah gerakan yang dilakukan saat mengkontraksikan otot-otot pada bagian tubuh, dan biasanya itu secara santai kita melakukannya dan mungkin tanpa pengawasan. Biasanya aktivitas fisik itu dilakukan bisa dengan berjalan, terus rekreasi, atau bisa kita anjurkan itu adalah satu harinya 10.000 langkah. Kalau latihan itu adalah gerakan yang terstruktur dan ada tujuan yang bisa kita lakukan untuk latihan tersebut. Tujuannya adalah yang pertama bisa karena kita untuk meningkatkan kekuatan otot, meningkatkan fleksibilitas, lalu meningkatkan keseimbangan, dan biasanya latihan itu menggunakan dosis dan repetisi. Manfaat untuk kesehatan kognitif dan psikologis, aktivitas fisik dan latihan itu yang pertama adalah meningkatkan mood, lalu yang kedua meningkatkan kesehatan rohani, lalu yang ketiga menurunkan tingkat depresi, dan yang keempat meningkatkan kualitas tidur dan mencegah kecemasan, dan yang terakhir adalah untuk menurunkan tingkat demensia pada lansia. Sekarang kita akan melakukan asesmen pada lansia. Oke, jadi kali ini saya akan menjelaskan bagaimana kita asesmen atau pemeriksaan pada fleksibilitas lansia. Yang pertama, pemeriksaan yang bisa kita lakukan adalah dengan pengukuran lingkup gerak sendi dengan menggunakan goniometer. Yang kedua, itu adalah pemeriksaan dengan sit and reach test, dan yang ketiga itu adalah tie your soles, dan yang keempat itu straight your back. Oke, jadi yang pertama yang saya akan lakukan itu adalah pemeriksaan sit and reach test. Pasien itu diinstruksikan untuk meluruskan kakinya, lalu menjangkau dari jari-jari ke kaki. Jadi ini kita lakukan untuk mengukur fleksibilitas pada lower back-nya dan hamstringnya. Lalu bisa diganti dengan kaki yang sebelahnya. Ini juga untuk mengukur fleksibilitas di bagian lower back dan hamstring. Lalu pemeriksaan selanjutnya adalah tie your soles. Tie your soles itu adalah caranya bisa kita lakukan dengan 3 cara. Yang pertama adalah posisi mefleksikan lumbarnya, terus menyentuh pada alas kakinya. Ini juga untuk fleksibilitas pada lower back dan hip. Lalu yang kedua itu adalah menyilangkan kakinya, mengangkat kakinya ke atas. Ini adalah cara yang kedua. Lalu cara yang ketiga itu adalah kneel standing. Bisa duduk. Terus duduk dengan standing kneel. Duduk. Nah, ini adalah kneel standing untuk cara yang
safety your soles. Lalu yang terakhir itu adalah pemeriksaan dengan back your stretch. Back your stretch itu silahkan berdiri, lalu ke sana, ke samping. Oke, mengangkat tangannya ke atas. Maaf, seperti ini. Oke, nah ini itu adalah mempertemukan dari jari-jari antara tangan kanan dan tangan kiri. Ini untuk mengukur fleksibilitas pada upper body-nya, pada shoulder-nya. Oke, jadi normalnya itu adalah jika dia bertemu antara jari tengah dan jari tengah di bagian tangan kanan itu adalah 0 cm. Oke, ini bisa dilakukan secara bergantian. Oke. Nah, biasanya itu pada lansia juga akan mengalami penurunan fleksibilitas pada bagian ekstremitas yang bagian sisi sinistra, yaitu nanti kita ukur berapa selisihnya, jaraknya antara jari ketiga dengan tangan yang di atasnya. Nah, nanti untuk skor berdasarkan usia, normalitas dari pemeriksaan back your stretch itu bisa kita lihat pada gambar di samping ini. Nah, itu adalah pemeriksaan atau asesmen yang bisa kita lakukan untuk mengetahui adanya gangguan fleksibilitas pada lansia. Oke, aktivitas yang bisa kita lakukan untuk meningkatkan fleksibilitas pada lansia itu yang pertama adalah meningkatkan aktivitas sehari-hari. Lalu yang kedua bisa dengan stretching, yang ketiga bisa dengan yoga dan pilates, karena yoga dan pilates itu bisa meningkatkan lingkup gerak sendi. Lalu ada tai chi, ada swimming, ada dancing, dan yang terakhir bisa juga kita melakukan massage. Jadi massage itu bisa untuk merelaksasi otot sehingga di situ bisa meningkatkan fleksibilitas otot. Oke, jadi yang selanjutnya kita bahas adalah tentang intervensi fisioterapi yang bisa kita lakukan pada gangguan fleksibilitas. Yang pertama itu kita lakukan stretching. Stretching itu ada dua, dinamis dan statis. Jadi stretching dinamis itu adalah mengulur bagian tubuh secara terus-menerus dan itu fungsinya untuk merelaksasikan otot secara bertahap. Jadi contohnya seperti ini adalah stretching dinamis. Oke, lalu ada stretching statis. Stretching statis itu adalah mengulur bagian otot secara maksimal dan di situ dipertahankan dalam beberapa detik tanpa adanya pergerakan. Bisa kita contohkan seperti ini, stretching statis. Oke, ditekuk lehernya ke depan, fleksi. Nah, oke, ini adalah contoh dari stretching statis. Oke. Stretching itu ada dua, bisa kita lakukan secara aktif dan pasif. Stretching aktif itu yang melakukan adalah pasien sendiri. Kalau stretching pasif itu adalah kita bantu atau kita gerakkan oleh fisioterapis. Nah, untuk rekomendasi yang bagus yang dilakukan untuk lansia itu adalah stretching aktif. Nah, ini akan saya praktekkan berbagai macam teknik stretching aktif yang bisa kita lakukan pada lansia. Stretching aktif yang direkomendasikan untuk lansia itu yang pertama bisa dilakukan dengan duduk, karena duduk itu paling aman dan nyaman untuk lansia. Yang pertama itu adalah neck flexion stretch. Neck flexion stretch itu adalah posisi pasien duduk, lalu tangannya ditaruh di belakang, oke, seperti ini, lalu disuruh mentekuk lehernya ke depan. Oke, ini dilakukan 30-60 detik. Oke, cukup. Lalu yang kedua itu adalah extension stretch. Extension stretch itu seperti ini, dilakukannya duduk, lalu ditekuk lehernya ke belakang. Oke, ini juga dilakukan selama 30-60 detik. Oke, terus yang ketiga itu ada lumbar stretch. Lumbar stretch itu adalah pasien duduk lalu diinstruksikan untuk membungkuk ke bawah. Oke, ini dipertahankan juga selama 30-60 detik. Yang keempat itu ada lumbar side flexion dextra. Side flexion dextra berarti tangan di belakang. Oke, di sini tangan kanan di sini.
lurus. Oke, side fleksi dextra ke bawah. Oke, ini 30 sampai 60 detik. Oke, cukup. Lalu di bagian sinistra. Oke, dipertahankan selama 30 sampai 60 detik. Oke, lalu yang selanjutnya ada lumbar extension stretch. Lumbar extension stretch itu adalah mengulur di bagian lower back-nya. Lalu di stretch, diinstruksikan untuk stretch ke belakang. Oke, ini juga 30 sampai 60 detik. Oke, cukup. Yang selanjutnya ada thoracic extension stretch. Thoracic extension stretch itu dilakukan dengan ini ke atas tangannya. Oke, terus thorakiknya ke stretch. Ya, belakang. Oke. Ulangi ya. Ini dilakukan juga 30 sampai 60 detik. Oke, dipertahankan seperti ini. Oke, cukup. Lalu yang selanjutnya itu ada stretch untuk hip dan knee. Dan di mana di sini kita akan melakukan stretching pada otot hamstring, lalu ada lower back-nya dan bagian hip-nya. Oke, kaki ini. Oke, ini adalah stretching pada lower back dan hamstring. Itu juga dipertahankan 30 sampai 60 detik dan bisa diulangi kanan dan kiri. Oke, selanjutnya itu ada hip adductor stretch. Hip adductor stretch itu posisi kakinya agak duduknya agak ke depan. Oke, terus ini aduktornya di stretch. Nah, ini itu adalah hip adductor stretch. Dipertahankan selama 30 sampai 60 detik. Oke, bisa diulangi kanan dan kiri. Oke, jadi ini untuk stretching pada otot adduktornya. Oke, terus selanjutnya ada hip flexi stretch. Hip flexi stretch, kneenya ditekuk ke atas. Nah, ditekuk ke atas. Oke. Oke, dipertahankan stretch. Oke, ini ada hip flexi stretch untuk stretch pada otot gluteus maximusnya. Ini dilakukan selama 30 sampai 60 detik. Oke, bisa diulangi kanan dan kiri. Oke, lalu selanjutnya itu ada standing quadricep. Standing quadricep bisa berdiri. Oke. Lalu tangan kaki kanannya ditekuk. Oke. Nah, ini adalah stretching standing quadricep, bisa diulangi kanan dan kiri. Ini juga dilakukan 30 sampai 60 detik. Oke, cukup. Lalu yang terakhir itu ada standing calf. Standing calf itu bisa kita lakukan untuk stretching pada gastrocnemius dan soleusnya. Masih sama seperti tadi, kakinya dimundurkan. Yang satu terus ini oke. Nah, ini itu dilakukan juga selama 30 sampai 60 detik. Ini adalah untuk stretching pada otot gastrocnemius dan soleusnya. Oke. Bisa diulangi kanan dan kiri. Oke, dosis intervensi yang bisa kita lakukan tadi adalah pengulangan yang dilakukan pada stretching itu adalah selama kita tahan 30 sampai 60 detik untuk stretching statis. Nah, American College Sport Medicine itu dia merekomendasikan bahwa latihan stretching ini bisa dilakukan selama 1 minggu 5 sampai 7 hari berturut-turut. Jadi ini sangat aman dilakukan untuk lansia dan ini bisa untuk menjaga fleksibilitas pada lansia. Halo Sobat Fisio, begitu yang bisa saya sampaikan dengan kasus fleksibilitas pada lansia. Satu kata terakhir dari saya bahwa lansia itu adalah fase yang tidak bisa kita lewati dalam hidup. Tetapi menjadi lansia yang sehat dan mandiri itu bisa kita tentukan. Dadah!